Miliarder dan triliuner itu punya dua kelas yang sangat-sangat berbeda. Kalau lu nabung 50 juta setiap bulan, untuk mendapatkan 1 miliar pertama, lu cuma butuh 1 tahun dan 8 bulan, alias 20 bulan. Tapi kalau lu pengen jadi triliuner, kalau lu nabung 50 juta setiap bulan, lu butuh 1.600 tahun untuk dapetin 1 triliun. Makanya dalam video ini gue pengen breakdown ya perbedaan antara miliarder dan triliuner. Mindset-mindset mereka itu kayak gimana dan kayak gimana, apa yang mereka kerjakan berbeda. Kurang lebih 1 tahun yang lalu gue ada buat video tentang perbedaannya miliarder dan triliuner dari pengalaman gue di Instagram gue. Dan itu mendapatkan 5,2 juta views ya di Agustus 2025. Dan dalam video ini ya karena baik banget dari kalian yang suka, gue pengen breakdown lebih detail ya perbedaan miliarder dan triliuner dari pengalaman gue pribadi. Karena gue udah ketemu beberapa orang-orang yang punya duit T di sebelah namanya, ya top 10 Indonesia Richest gitu ya, top 50, top 100 gitu ya. Gue udah ketemu hampir 10 ya kurang lebih orang. Dan gue menilai ya ada perbedaan mindset-mindset, ada perbedaan habit, ada perbedaan cara berpikir ya antara seorang miliarder ya yang punya duitnya itu 1 miliar ya sampai dengan 16 miliar. Dan orang yang duitnya itu triliun ya 1.000 miliar. Ya, mereka itu punya perbedaan mindset yang dalam video ini gue pengen jelasin ke kalian. Selain dari pengalaman gue juga melakukan research ya sebelum gue shoot video ini tentang triliuner-triliuner yang ada di luar sana ya gimana cara mereka menjadi kaya ya podcast yang semua gue tonton gitu ya. Terus gue baca juga perjalanan jernih mereka itu kayak gimana gitu ya. Apa mindset, apa mereka itu harus berani kah atau mereka di industri mana gitu kan. Apa yang mereka terapin dalam hidup mereka ya untuk menjadi seorang triliuner gitu ya. Gue pribadi ya udah mendapatkan 1 miliar pertama gue itu di umur ke-17 ya dan kemudian 1 juta dolar pertama gue udah post SPT-nya di umur ke-18 jadi itu real ya itu beneran ada angkanya itu beneran gue udah lapor pajaknya dan di umur ke-19 uangnya itu udah bergulung ya berkali-kali lipat di atas net worth gue dan sekarang gue udah punya mimpi ya menjadi seorang triliuner ya gue pengen punya 1 T dalam bentuk cash ya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan dan bukan valuasi ya bukan valuasi dari perusahaan karena gue ngeliat baik banget orang-orang di luar sana ya itu bilang mereka itu triliuner ya padahal valuasi perusahaan itu 900 M ya cash mereka itu mungkin nggak nyampe 100 M cash mereka cuma 20 M gitu jadi gue nggak pengen jadi triliuner yang cuma sekedar valuasi ya gue pengen jadi triliuner yang bener-bener punya cash. Makanya gue pelajarin dengan betul-betul ya dari gue kecil ya dari 3 tahun 4 tahun yang lalu ya sejak gue awal berkarir gue udah pelajarin ya seorang miliarder itu kayak gimana sih seorang triliuner itu kayak gimana sih cara mereka bekerja cara mereka berpikir itu kayak gimana gue udah deketan ya gue udah kenal ya sama orang-orang yang duit itu T di sebelah nama mereka yang T-nya itu dari properti ada yang T-nya itu dari industri-industri finance gitu ada yang T-nya itu dari berbagai macam industri ya itu punya beberapa mindset-mindset yang sama dan dalam video ini gue pengen bahas. Ada satu perbedaan antara miliarder dan triliuner yang setelah gue denger ini, setelah gue mengetahui, oh ya faktanya tuh ternyata ini loh. Hidup gue atau cara gue berpikir tentang uang, cara berpikir gue tentang bisnis itu langsung berubah 180 derajat. Jadi kita bisa bagi ya, ini miliarder, ya ini triliuner. Ya, triliuner ini orang yang memiliki kekayaan di atas 60 juta dolar, ya, alias kurang lebih kita sebut 1 T, ya. Sedangkan miliarder ini orang yang punya kekayaan di atas 1 miliar. Atau kita sebenarnya bisa kategoriin sebagai orang yang punya kekayaan di atas 1 juta dolar aja, biar filternya itu lebih ketat gitu. Nah, faktanya ya jadi seorang miliarder itu nggak se-rare itu. Ya, semua orang di Amerika Serikat ini data ya. Itu bisa jadi miliarder. Ya, ada data itu nunjukin 58 juta warga ya yang orang dewasa itu punya kekayaan net worth itu 1 juta dolar. Sedangkan orang yang triliuner ya ini jauh angkanya itu di bawah itu. 58 juta ini ya ini satu dunia datanya ya. Dan dari datanya nunjukin kalau jadi miliarder 26% ya kurang lebih. Ini gue taruh ya 26% ya. Ini berasal dari aset rumah. Ada satu kesamaan ya. Seorang yang triliuner itu nggak pernah menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Nggak pernah melakukan yang namanya itu menabung. Mereka itu punya yang namanya itu equity atau saham. Sedangkan miliarder ya, mereka ini menyewakan waktu mereka untuk mendapatkan yang namanya itu uang. Atau kita sebut dalam video ini yang namanya itu ROI versus roti. Ya. Jadi miliarder itu di sini.
Ini di sini, ya. Triliuner itu di sini, roti. Jadi ROI ya ini kesingkatan dari return on investment. Sedangkan triliuner ya ini return on time invested. Nah, perbedaan ini apa ya? Orang-orang yang miliarder ya itu menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang dan ini very achievable. Miliarder-miliarder di luar sana yang umurnya 60-an ya itu bisa dapetin uang 1 juta dolar atau miliaran rupiah. Bahkan di Jakarta ini misal yang pengen dapetin 1 miliar ya itu mungkin sangat-sangat possible ya net worth-nya di umur ke 50 sampai 60. Mereka itu hanya cukup menabung, mereka itu hanya cukup ya sisihkan sebagian dari gaji mereka dan mereka itu tinggal bekerja aja dengan keras gitu. Tapi kalau mereka pengen dapetin uang 1 triliun, itu tidak achievable dengan orang itu menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Dengan kalian pengen jadi triliuner, itu tidak mungkin untuk lu itu menabung, ya. Jadi lu itu harus memikirkan nama itu waktu, ya. Orang-orang yang miliarder itu menukar waktu mereka 10 jam, misal mereka menukar untuk mendapatkan uang misal 10 juta. Nah, ini miliarder gitu. Tapi triliuner, orang-orang triliuner di Amerika Serikat semuanya ya di satu dunia ini bahkan itu nggak pernah ada yang dapetin 1 T-nya itu melalui menabung seperti ini, melalui menukar waktu mereka seperti ini. Gaji dan menabung itu nggak pernah jadi sumber kekayaan orang-orang yang punya duit T di sebelah nama mereka. Dan 65% orang yang punya duit T di sebelahnya ya itu mendapatkan uangnya itu lewat bisnis yang bersifat organik, bukan dari karyawan. Nabung lebih keras itu nggak akan pernah menjembatani 1 miliar jadi 1 triliun rupiah. Ini nggak pernah ada ceritanya dalam sejarah. Yang bisa itu hanya orang yang membangun bisnis atau mempunyai equity dalam suatu perusahaan. Karena gini ya, miliarder itu mungkin bisa di-achieve lewat kayak gini. Ya ini chartnya gitu ya. Nah mungkin 1 M itu kayak gini bisa. 1 miliar. Ya, ini kayak gini. Tapi 1 T itu ada di sini. Ya, jadi ketika lu pengen achieve sebanyak ini, lu itu udah nggak bisa. Ya, waktu kita sebagai manusia itu terbatas. Ini kalau lu putusin terus gini, ya, ini mungkin butuh sampai 500 tahun, ya, untuk lu bekerja atau bahkan 1000 tahun. Untuk lu bekerja untuk dapetin 1 triliun. Jadi nggak mungkin yang namanya itu gaji dan tabung, ya itu untuk lu menjadi triliuner. Ini perbedaannya ya antara miliarder dan triliuner. Dan ini yang paling fatal satu-satunya ya. Ini yang paling krusial. Yang lu harus lakuin kalau lu pengen dapetin uang 1 T, dari observasi kita lihat beberapa triliuner-triliuner di luar sana, itu mereka punya yang namanya itu equity. Dan equity itu growth itu kayak gini. Gitu ya. Mereka bisa aja ya selama beberapa tahun pertama, dari sini sampai sini, gitu ya. 5 sampai 10 tahun pertama, ini tanda kutip lebih miskin daripada orang-orang yang punya duit miliaran atau daripada orang-orang yang bekerja ya dengan konsep 1 miliar ini. Daripada orang-orang yang bekerja gaji terusnya ditabung, gaji terusnya ditabung gitu. Mereka mungkin lebih miskin gitu. Tapi sekalinya eksponensialnya sudah grow ke atas sini, ya mereka dapetin uang 1 triliun ini gitu ya. Ini return ya bakalan, ini gapnya ini bakalan jauh sekali. Jadi perbedaan satu ya antara orang yang punya duit M dan orang yang punya duit T ya pertama itu yang miliarder itu menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Sedangkan orang-orang yang punya duit T itu punya yang namanya itu equity atau saham. Ya, karena equity itu satu-satunya jahat kalau lu pengen bener-bener jadi orang kaya. Yang kedua ya miliarder itu cenderung melakukan yang namanya itu diversifikasi. Ya, sedangkan triliuner itu selalu concentrated. Kekayaan itu selalu satu gitu ya, selalu beberapa selektif doang. Karena miliarder itu takut untuk jatuh miskin, sedangkan triliuner ya itu selalu konsentrasi. Kita lihat Elon Musk ya, Elon Musk itu nggak pernah diversifikasi. Elon Musk itu selalu fokus ke satu projectnya, namanya itu SpaceX. Itu yang bikin dia jadi the world's first trillionaire in USD. Jadi triliuner itu selalu mengkonsentrasi wealth mereka untuk membangun kekayaan. Ya, terusnya mereka diversifikasi untuk mempertahankan kekayaan mereka. Yang ketiga, ya ini dari perbedaan sisi skillnya, ya orang-orang miliarder ini cukup jadi disiplin dan disiplin ini nggak gampang by the way. Ya disiplin ini sangat susah. Mereka itu cukup rajin nabung. Naikin income.
atau jabatannya. Ya, ini miliarder. Sedangkan triliuner, ya, ini mereka itu harus jago melakukan yang namanya itu delegasi. Ya, jadi ketika mereka itu membangun sebuah company, ya mereka itu nggak boleh rakus untuk mengerjakan semuanya itu sendiri. Ya, triliuner itu kayak gitu. Triliuner itu bakal ngajarin orang ilmu-ilmu dalam kepala dia, ya, buat diajarin. Terus dia delegasikan pekerjaannya. Biar triliuner ini bisa pikirin sesuatu yang lebih penting daripada melakukan pekerjaannya terus-terusan. Jadi triliuner itu selalu tidak rakus. Dan triliuner ini ya jago melakukan yang nama itu atau jago manage yang nama itu capital. Gitu. Sekarang dari sisi yang nama itu leverage ya. Miliarder itu menerapkan satu doang leverage ya, yaitu human labor. Ya, jadi mereka itu punya karyawan, yaitu miliarder. Sedangkan triliuner itu punya 4 leverage ya. Yang pertama itu human labor, sama seperti ini gitu ya. Yang kedua itu capital mereka, uang mereka itu juga di leverage ya, dipakai buat ngutangin orang, jadi uangnya itu juga bekerja gitu. Itu triliuner. Sedangkan miliarder itu suka takut. Ya mereka itu nggak pengen uangnya itu hilang, yang penting jangan hilang dulu. Karena miliarder itu udah di sweet spotnya, udah enak gitu hidupnya. Ya mereka itu udah jalan santai dan sebagainya gitu ya. Mereka nggak pengen ambil resiko lagi gitu ya. Ada juga code sama capital. Ya, jadi udah human labor ya, capital, code, sama capital. Ini triliuner. Triliuner itu perbedaannya itu menggunakan semua yang ada di sekeliling mereka. Jadi kalau ada leverage apapun ya, yang bisa save up waktu mereka, ya mereka bakalan lakuin itu. Mereka bakalan spend. Triliuner itu nggak mikirin uang mereka itu berapa. Triliuner itu unit of economics ya, yang mereka punya, itu waktu mereka. Jadi free time mereka itu berapa. Sedangkan miliarder itu masih itu uang, uang, uang. Gue ngerti ini susah ya, gue juga baru ngerti beberapa bulan belakang gitu ya. Tapi orang-orang yang duitnya itu mereka itu pengen hemat waktu mereka. Ya, jadi kalau mereka cari bisa mendapatkan uang yang sangat banyak gitu ya, tapi mereka harus spend waktu mereka yang sangat baik di situ sampai mengorbankan semuanya. Ya, waktu mereka itu sampai nggak ada free time sama sekali, mereka sampai nggak bebas, itu mereka nggak mau ambil biasanya. Sedangkan miliarder itu bakalan sacrifice waktu mereka, bahkan menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Sedangkan triliuner ini nggak pengen menukar, ya. Baik lagi ke yang sebelah sini, chart ini, ya. Mereka itu pengen mengerjakan sesuatu yang sifatnya itu leverageable dan ada equity-nya, ada sahamnya. Ada quote bagus ya dari Naval ya, you will never get rich by renting out your time. Ya, jadi lo itu nggak akan pernah jadi kaya, ya. Kalau definisi kaya di video ini, yaitu lu punya duit 1T gitu ya, dengan lu ngerent waktu lu, dengan lu menjual waktu lu, dengan lu menyewakan waktu lu. Dan buat kesimpulan ya, tanpa yang nama itu ownership, tanpa yang nama itu kepemilikan, lu akan terus-terusan bekerja. Ya, input lu itu akan sama dengan yang nama itu output lu. Lu kerja 10, hasilnya 10. Lu kerja 100, hasilnya 100. Giliran lu kerja 0, ya hasilnya 0 gitu. Itu kalau lu nggak punya yang nama itu saham, equity. Lu nggak punya yang nama itu ownership. Tapi kalau lu ya, itu punya yang nama itu equity, ya, yang punya yang nama itu ownership, input lo itu udah nggak matter sama output lo. Kalau lo kerja 1 bisa aja hasilnya 100. Kalau kerja 0 bisa aja hasilnya 10.